kata Calvin Verdonk setelah debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan mengejutkan pelatih Filipina usai laga Indonesia versus Filipina. Apa yang dirasakan? Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia cetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi Kevin Ray Mendoza usai rasakan atmosfer SUGBK di laga timnas Indonesia versus Filipina. Mantap! Ranking FIFA timnas Indonesia naik setelah kalahkan Filipina. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia terbaru. Kata Calvin Verdonk setelah debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk mendapatkan debutnya saat timnas Indonesia melawan Filipina. Pemain NEC Nijmegen itu tampil sebagai starter. Debut back kiri 27 tahun itu sangat positif. Ia memberikan penampilan apik di sektor sayap kiri timnas Indonesia. Verdonk beberapa kali mendapatkan peluang meski tidak berbuah gol. Ia melesatkan tembakan pada menit ke-18 dari dalam kotak penalti. Peluang emas didapatnya pada menit ke-27. Verdonk lalu ditarik keluar pada menit ke-63, ia digantikan oleh Pratama Arhan. Setelah pertandingan yang berakhir untuk kemenangan timnas Indonesia dengan skor 2-0, Verdonk mengaku gembira dengan debutnya. Saya sangat senang dengan penampilan perdana saya untuk Indonesia, kata Calvin Verdonk. Terima kasih atas semua dukungannya, sampai jumpa lagi. Terima kasih, ucap Verdonk. Sementara itu dengan kemenangan timnas Indonesia ini, tim besutan Shin Tae-yong itu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos dengan status runner-up Grup F. Timnas Indonesia menyusul pemimpin klasemen Grup F Irak yang sudah lolos lebih dulu. Pernyataan mengejutkan pelatih Filipina usai laga Indonesia versus Filipina. Apa yang dirasakan? Filipina memang dipaksa harus mengakui timnas Indonesia seusai kalah 0-2. Setelah menelan kekalahan dari skuad Garuda, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengucapkan selamat kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, ia juga mengungkapkan kepuasannya atas atmosfer yang dihadirkan supporter di SUGBK. Menurutnya selama 27 tahun kepelatihannya, ia baru merasakan atmosfer luar biasa seperti ini. Saya ingin ucapkan selamat untuk Indonesia, PSSI, dan juga masyarakat Indonesia karena sudah menang, lolos ke Piala Asia 2027 dan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Atmosfer juga luar biasa di stadion ini. Dalam masa kepelatihan 27 tahun saya tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini. Terima kasih atas atmosfer yang sudah mereka hadirkan, banner dan bendera yang ada di stadion, kata Tom Saintfiet. Tom Saintfiet mengakui bahwa ia tetap merasa puas dengan para pemainnya. Pelatih asal Belgia tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia memang sempat mengontrol permainan. Tapi saya pelatih Filipina, saya bangga dengan tim saya. Di awal-awal leg Indonesia memang mengontrol laga dan tak memberi peluang bagi kami mengembangkan permainan, kata Tom Saintfiet. Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia cetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menemani Irak yang sebelumnya sudah memastikan lolos ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah sejarah bagi pelatih timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Pasalnya, ini untuk pertama kalinya timnas Indonesia melaju hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengakui ini semua berkat kerja keras para pemain di lapangan. Hari ini mungkin saya lihat ada kesulitan yang dilakukan para pemain. Namun berkat kerja keras para pemain di lapangan, kami bisa mencetak sejarah baru. Akhirnya kami bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berat. Shin Tae-yong berjanji bahwa ia akan mempersiapkan tim sebaik mungkin dalam pertandingan September mendatang. Kami akan mempersiapkan timnas Indonesia agar semakin baik. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong.
Reaksi Kevin Ray Mendoza usai rasakan atmosfer SUGBK di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Kiper Filipina Kevin Mendoza kagum dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi Kevin Mendoza, bermain di SUGBK bak tampil di rumah. Suasana SUGBK dianggap Kevin Mendoza tidak kalah dengan markas Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Ya, saya merasa seperti di rumah. Ini seperti Bandung. Atmosfer yang luar biasa. Fans di Indonesia, saya suka mereka. Mereka sangat baik, kata Mendoza. Dia menambahkan seharusnya Filipina dapat hadiah penalti di menit ke-84 berkaca dari duel antara Adrian Ugelvik dengan Hernando Ari. Tapi menurut saya kita harusnya mendapatkan penalti, ujar Kevin. Diakui Mendoza dirinya tidak banyak mengetahui tentang kekuatan timnas Indonesia. Ketika saya melihat tim itu, saya tidak tahu banyak dari mereka. Saya tidak terkejut karena saya tahu, tapi saya tidak tahu banyak dari mereka, kata Kevin. Maka dari itu dia sempat mencari-cari informasi tentang timnas Indonesia ke rekannya di Persib. Ya, saya menelepon mereka sebelumnya. Mereka menelepon saya dan tanya apakah saya akan datang. Saya bilang ya, ujar Kevin Ray Mendoza. Mantap! Ranking FIFA Timnas Indonesia naik setelah kalahkan Filipina. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan itu dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Dengan kemenangan itu, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin Timnas Indonesia menjadi 10. Jumlah poin tersebut tidak bisa dikejar oleh Vietnam yang saat ini memiliki 6 poin. Sementara Irak sudah memastikan lolos lebih dulu dengan status juara grup F. Kemenangan atas Filipina ini juga diprediksi akan membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik. Ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking Timnas Indonesia turun satu tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April 2024, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat 134.